Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, kelimpahan rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat, dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Sedulur sedaya rahimakumullah. Pada surat Adz-Dzariyat ayat 56 insyaallah. Gusti Allah paring dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasannya kita semuanya, jin, manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang sudah sepantasnya, sakrepnya kita semuanya selalu menjadikan ibadah kita sesuatu hal yang utama di dalam kehidupan kita. Sehingga sangat pas juga ketika kita semuanya saling berlomba-lomba di dalam beribadah, saling berlomba-lomba di dalam kebaikan, atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sehingga seringkali banyak sekali jalan ibadah yang kita ambil. Ada sebagian yang mengambil jalan merutinkan sholat berjamaah di masjid, atau merutinkan sholat di awal waktu, atau merutinkan tadarus Al-Quran, atau ada sebagian yang merutinkan puasa Senin Kamis, kemudian ada yang merutinkan sholat tahajud, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sah bagi kita semuanya sebagai bentuk wujud kita melaksanakan dawuh perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu utama keberadaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, perlu kita semuanya pahami bahwa cukuplah hal-hal yang demikian itu menjadi penilaian untuk diri kita sendiri. Jangan sampai itu menjadi bahan penilaian kita kepada orang lain. Karena apa? Dalam ayat yang lain, Gusti Allah paring dawuh ittaqullaha mastata'tum. Artinya apa? Bahwa kita semuanya disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kemampuan kita, semampu kita. Bahkan di dalam hadis riwayat, beberapa hadis riwayat juga diceritakan dari Sayyidah Aisyah bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW dihadapkan terhadap dua perkara untuk memilih salah satunya, maka Rasulullah akan memilih yang mana yang lebih ringan. Artinya apa? Artinya bahwa kita pun diperkenankan untuk memilih. Dan Rasulullah memberikan contoh, pilihlah yang paling ringan. Itu kalau kita melihat dari hadis Sayyidah Aisyah. Pada hadis yang lain diceritakan bahwa Sayyidah Zainab itu garwa Nabi yang terhitung sepuh, gitu. usianya sepuh. Sehingga pada suatu saat Rasulullah Muhammad SAW ketika menginap di dalamnya Sayyidah Zainab ini, Rasulullah melihat di situ ada tampar. Tampar itu apa? Tali atau tambang gitu, yang diikatkan dari satu ini apa namanya, tiang rumah dengan tiang yang satunya. Kemudian oleh Rasulullah ditanya, untuk apa tali ini kau ikatkan gitu, kau ikatkan dari tiang ini ke ini. Kemudian Sayyidah Zainab matur, itu aku pergunakan saat aku melaksanakan sholat ya Rasulullah. Ketika aku sudah merasakan kepayahan di dalam berdiriku ketika sholat, maka aku harus berpegangan. Maka tali itu aku gunakan untuk pegangan.
Kemudian Rasulullah dawuh, bila mana sholatmu dalam keadaan berdiri sudah cukup menyusahkanmu, maka tidak perlu kau melakukan hal yang demikian ini. Cukuplah kau melakukan sholat dalam keadaan duduk. Artinya apa? Artinya ada pilihan. Ketika kita dalam keadaan sudah tidak mampu, ada pilihan untuk mengerjakan dengan cara yang berbeda. Pada riwayat yang lain, ketika Rasulullah Muhammad SAW berkunjung atau ke dalamnya garwonya yang lain, yaitu Sayyidah Juwariyah. Ketika melaksanakan sholat, ya, Sayyidah Juwariyah itu memiliki kebiasaan, yaitu setiap ba'da sholat subuh beliau tidak beranjak dari tempatnya sholat, tetap di situ dan berzikir sampai apa? Sampai waktu duha, tidak berpindah dari tempat sholat itu. Kemudian ketika itu Rasulullah sudah selesai sholat, kemudian jumeneng, Sayyidah Juwariyah masih di situ saja. Kemudian ketika menjelang sholat duha, Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Juwariyah, apakah dirimu dari tadi masih di sini saja? Jawab Sayyidah Juwariyah, iya, ya Rasulullah, aku di sini untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah dawuh, 4 bacaan wiridku, 4 bacaan zikirku, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bila mana ditimbang dengan apa yang kau baca selama subuh sampai menjelang duha ini, maka beratnya adalah sama. Sedulur sedaya rahimakumullah, bila mana kita berpikir, siapakah sosok yang paling bisa kita ikuti? Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dari beberapa kisah tersebut bahwasannya Rasulullah sangat menghargai perbedaan kondisi di antara umat-umatnya, yang longgar, yang legowo, yang sulit, dan lain sebagainya. Beliau sangat tahu itu. Sehingga apa? Ketika Rasulullah berjumpa dengan umatnya yang sedang kesusahan, seperti Sayyidah Zainab, beliau memberikan alternatif yang sangat luar biasa. Ini adalah gambaran bagaimana jangan sekali-kali kita semuanya menilai ibadah orang hanya dari apa yang dia lakukan. Tetapi kita perlu melihat secara luas. Kita melihat saudara kita sebagian yang mungkin tidak sempat untuk melakukan sholat berjamaah. Mungkin saja karena dia di rumah memiliki tanggungan yang luar biasa, menunggu orang tuanya yang sepuh, yang tidak bisa ditinggal kemana-mana. Apa pelajaran yang perlu kita ambil dari beberapa kisah ini? Bahwa mari kita jadikan fastabiqul khairat itu menjadi pemicu diri kita. Tetapi jangan sampai itu menjadi sesuatu alasan bagi kita untuk mendiskreditkan orang lain dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.